Melakukan mediasi bersama dengan warga di dalam ruangan puskesmas pada Selasa 31 Maret. Dalam kesempatan ini, Cak Nur menjelaskan penempatan pasien COVID-19 di Puskesmas Sidodadi masih menjadi rencana jika pemerintah sudah tidak ada ruang isolasi. Hasil dari koordinasi, salah satu tempat yang menjadi alternatif ini adalah puskesmas ini. Ini puskesmas baru ya, tetapi min plusnya juga kami perhitungkan ini baru alternatif dengan alternatif tempat yang lain ya. Mudah-mudahan saja virus ini tidak meluas terus. Kalau tidak meluas terus, maka kita sudah cukup ruang isolasi. Oleh karena itu saya berharap masyarakat tenang saja. Kita kalau sudah mengambil kebijakan itu sudah dipikirkan masa-masa min plusnya ya. Untuk itu saya mohon tenang. Kami juga mencari alternatif yang lain ya. Kami saat ini kita langsung berkunjung ke dua tempat kira-kira yang mungkin bisa dimungkinkan sebagai ruang isolasi baru ya. Sementara itu Kapolresta Sidoarjo memberikan penjelasan kepada seluruh warga bahwa penularan COVID-19 bisa melalui berdekatan atau bersentuhan, bukan melalui udara seperti asumsi masyarakat. Saya Billy Batopoy, Suara Sidoarjo. Masih dari Suara Sidoarjo, sahabat bergeser ke reporter Diding Yunarto yang mengabarkan hasil rapid test Pemprov Jatim yang terindikasi confirm COVID-19 masih harus jalani tes lanjutan. Sahabat, dari hasil 2020 rapid test yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur pada warga yang menjadi prioritas, terdata 49 orang terindikasi confirm COVID-19. Tetapi hasil rapid test ini menurut Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, belum bisa masuk terakumulasi dalam data positif COVID-19. Ini dikatakan Kofifa saat konferensi pers Rabu sore kemarin. Hasil rapid test dengan 49 orang terindikasi confirm COVID-19 ini masih harus menjalani tahapan tes lagi untuk memastikan status positif COVID-19-nya. Bahwa yang sudah terkonfirmasi positif melalui rapid test ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa mereka sudah pasti positif, tetapi tetap untuk mendapatkan presisi yang baik, mereka akan di-swab untuk di PCR. Sehingga nanti tidak bisa kemudian ditambahkan. Data sampai Rabu sore kemarin untuk Jawa Timur ada 7.328 ODP, 356 PDP, dan 103 confirm COVID-19. Sementara untuk Kabupaten Sidoarjo, ODP bertambah 9 orang menjadi 187, PDP 64, tambahan 1 PDP yang berubah status jadi confirm, sehingga total confirm COVID-19 ada 11 orang. Selain itu ada 11 PDP yang dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Saya Didi Ginarto, Suara Sidoarjo. Dari Sidoarjo kita update kabar dari Kota Blitar disampaikan oleh reporter Ica Puspita dari Mahardika Kota Blitar. Peringatan hari jadi ditangguhkan, pemerintah Kota Blitar alihkan anggaran untuk percepatan penanganan virus corona. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan anggaran yang harusnya dipakai untuk peringatan hari jadi akhirnya dialihkan untuk penanganan virus corona di Kota Blitar. Mulai dari pemberian bantuan untuk warga terdampak serta mencukupi alat pelindung diri APD yang dibutuhkan tenaga medis seperti masker, hand sanitizer, dan lainnya. Santoso menegaskan tim anggaran telah melakukan pendataan warga terdampak virus corona di masing-masing kelurahan. Penyalurannya akan dilakukan bertahap, diutamakan bagi pedagang kaki lima PKL, pelaku UMKM, tukang beca, dan lain-lain yang mengalami penurunan pendapatan karena pemerintah menutup tempat-tempat wisata serta menerapkan social distancing. Santoso menyebut anggaran peringatan hari jadi yang dialihkan untuk percepatan penanganan virus corona di Kota Blitar mencapai 15 miliar rupiah. Angka ini bisa berkembang karena tim anggaran terus memetakan pos OPD mana saja yang anggarannya bisa dipangkas untuk penanganan virus corona. Yang kita tangani tidak hanya dari sisi pengobatannya, tetapi juga dampaknya terutama menyangkut ekonomi. Nah, ini saya berserta tim anggaran pemerintah Kota Blitar sudah melakukan rapat, kemudian juga melakukan pemangkasan pos-pos mana yang sekiranya bisa dilakukan. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, dari Ica Puspita masih dilaporkan dari Mahardika FM Kota Blitar, ada Surya Muhammad yang mengabarkan tentang Kelurahan Bedokrit hadirkan posko pengaduan. Mudahkan masyarakat melapor jika ada temuan berkaitan dengan COVID-19.
Dalam rangka menghindari penyebaran virus corona, Kelurahan Bendogrit, Kota Blitar membuka posko COVID-19 untuk membantu permasalahan yang muncul terkait COVID-19, khusus bagi warga Bendogrit, Kota Blitar. Agung Nugroho, Lurah Bendogrit menyampaikan, selain membuka posko COVID-19, juga mengharuskan kepada warganya yang menginginkan pelayanan di kantor kelurahan, mereka harus cuci tangan dengan sempurna di wastafel yang sudah disediakan di kantor kelurahan. Buka posko COVID-19 juga untuk kelurahan. Jadi ketika ada permasalahan di warga bisa langsung menghubungi telepon kantor untuk posko COVID-19 Kelurahan Bendogrit 0342 813 539 atau di nomor saya 081 334 642 433. Ya betul, untuk Kelurahan Bendogrit di depan ruang pelayanan kita siapkan wastafel untuk cuci tangan dengan sabun, tapi juga kita siapkan juga desinfektan. Selain itu, Agung Nugroho menambahkan, saat ini pos kampling semakin diaktifkan. Selain menjaga lingkungan dengan melakukan ronda malam, petugas pos kampling juga aktif berkeliling mengingatkan warga. Jika ada yang baru pulang dari negara atau kota atau daerah terjangkit, mereka harus memeriksakan kesehatannya di puskesmas terdekat. Surya Muhammad, Mahardika FM. Ya, masih dilaporkan, kita saat ini bergeser ya ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar mengabarkan dampak pandemi corona. Rencananya Pemkab Blitar beri bantuan warga berpenghasilan harian. Pemerintah Kabupaten Blitar terus meningkatkan kepedulian kepada masyarakatnya terutama yang terdampak wabah virus corona, ditujukan bagi warga yang berpenghasilan rendah. Upaya tersebut dilakukan pemerintah daerah untuk meringankan beban antar sesama agar di tengah-tengah waspada corona, para pelaku usaha kecil tidak semakin merosot. Menanggapi hal itu, Bupati Blitar Dr. Andes Haji Rianto M.E. mengatakan, demi mewujudkan rencana itu, pihaknya telah melakukan pergeseran anggaran di setiap organisasi perangkat daerah. Hingga sejauh ini sudah terkumpul sekitar 840 juta rupiah dan diprediksi akan terus bertambah. Pemberian jaring pengaman sosial atau program pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nantinya diberikan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dan pedagang kaki lima di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Diharapkan adanya bantuan dari pemerintah daerah bisa memberikan dorongan kepada mereka agar tetap eksis meningkatkan pendapatan. Bupati menambahkan dalam waktu dekat, aparatur sipil negara atau ASN yang ditunjuk tim pelaksana akan turun ke lapangan, melakukan pendataan bagi masyarakat kecil supaya bantuan tepat sasaran. Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Ya, masih dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, dilaporkan kali ini ada reporter Elvos Usman yang mengabarkan rencananya kegiatan belajar mengajar SMA, SMK di Kabupaten Blitar dimulai pada 6 April mendatang. Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk SMA, SMK negeri dan swasta di Kabupaten Blitar maupun kota akan dimulai pada 6 April mendatang. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menghentikan sementara seluruh kegiatan pembelajaran mulai 16 Maret sampai 5 April guna mengantisipasi penyebaran virus corona di kalangan pelajar. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Blitar, Trisilo Budi Prasetyo menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari Gubernur Jawa Timur, proses KBM siswa-siswi akan berlangsung kembali pada 6 April mendatang. Walaupun pemerintah pusat telah memperpanjang masa belajar di rumah sampai 21 April, namun pihaknya menginstruksikan kepada seluruh kepala sekolah SMA SMK agar mengacu kepada surat edaran dari Pemprov Jawa Timur. Jika kemudian hari ada revisi perpanjangan masa belajar di rumah sesuai surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 34 tahun 2020, maka dihimbau supaya segera menindaklanjutinya. Ia mengatakan untuk sementara ini, siswa SMA SMK di wilayahnya mulai minggu depan sudah kembali mengikuti KBM.
Trisolo Budi Prasetyo menambahkan, selain itu Pemprov Jawa Timur juga menginstruksikan setiap sekolah agar melakukan beberapa persiapan antisipasi penyebaran virus corona, mengingat di wilayah Blitar masuk sebagai zona merah pandemi corona. Elvas Usman, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. Ya, dari Kabupaten Blitar, sahabat, kita bergeser ke Pradia Suara Tuban. Ada reporter Ahmad Khairuddin yang mengabarkan antisipasi penyebaran COVID-19, 9 warga binaan Lapas Tuban jalani asimilasi di rumah. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengeluarkan 9 warga binaan setempat untuk mengikuti program asimilasi yang dilaksanakan di rumah. Pelaksanaan program asimilasi itu juga didasarkan pada Permenkumham tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, serta Kemenkumham tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Selain itu juga terdapat surat edaran dari Dirjen Pas Kemenkumham tahun 2020 tentang hal yang sama. Program asimilasi dan integrasi tersebut diambil sebagai langkah antisipasi dan meminimalisir dampak penyebaran COVID-19 terhadap warga binaan yang berada di dalam lapas. Dan kaitan hal itu, Kalapas Tuban, Siswarno mengatakan bahwa program tersebut dijalankan untuk mengurangi tingkat resiko rentan penularan COVID-19. Dan berdasarkan aturan tersebut, pihaknya juga langsung merekap dan mendata warga binaan yang memenuhi syarat mengikuti program asimilasi, yaitu ada sebanyak 9 WBB. Aturan itu ditujukan bukan hanya menjalani program asimilasi semata, tetapi juga membatasi mereka untuk keluar dari rumah dan tidak diperbolehkan keluar kota menyikapi pandemi COVID-19. Kalapas juga menyampaikan ke depan akan terdapat lebih banyak lagi warga binaan yang akan menjalani asimilasi di rumah dan akan dikeluarkan bertahap. Menurutnya mereka belum sepenuhnya bebas, namun ada pembimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyarakatan Bojonegoro. Kalapas juga menekankan bahwa program pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dan integrasi tersebut tidak dipungut biaya apapun. Dan sebatas informasi, hingga pertanggal 1 April 2020 jumlah PDP di Kabupaten Tuban sebanyak 7 orang, ODP 320 orang, dan hingga saat ini tidak ada yang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ahmad Khairuddin, Pradia Suara FM Tuban melaporkan untuk Jatim News Today. Masih dari Pradia Suara Tuban, kali ini ada reporter Holilul Aris yang mengabarkan bahwa Pemkab izinkan gunakan DD untuk penanganan COVID-19. Pemkab Tuban memberikan kewenangan masing-masing desa menggunakan dana desa untuk penanganan COVID-19. Tidak ada batasan besaran nilai anggaran pada kebijakan tersebut dan dapat menyesuaikan situasi dan kondisi di desa masing-masing. Wabub Tuban Dorna Rusan mengatakan untuk nilainya sekitar 15 miliar rupiah. Namun, sampai saat ini yang terserap sekitar 1,5 miliar untuk penyemprotan disinfektan. Berikut kutipan wawancara bersama Wakil Bupati Tuban Nurnahar Hussein. Penting ini ke desa. Jadi desa ini yang kita harapkan dari ibuannya Pak Bupati tadi, ini dana desa kan ada. Itu kan sekarang ini boleh digunakan untuk melakukan pencegahan COVID-19. Itu sama proyek padat karya. Jadi padat karya ini harapannya juga masyarakat desa itu sendiri yang bekerja untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana desa dan juga ADD kita. Itu untuk itu semua. Demikian laporan Holilul Aris dari Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Ya, dari Pradia Suara Tuban kita bergeser ke Realita FM Pamekasan. Ada reporter Arifin yang mengabarkan cegah corona, 146 santri Nurul jadi Python asal Pamekasan disambut Satgas COVID-19 dan disemprot disinfektan. Terminal barang yang terletak di depan 516 Jalan Raya Larangan Tokol, Telanakan, menjadi tempat penyambutan para santri asal Kabupaten Pamekasan yang mondok di berbagai wilayah di luar Madura. Kemarin, sebanyak 146 santri Nurul Jadid Python Probolinggo dipulangkan ke Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan pantauan di lokasi, ada 4 armada bus yang membawa 146 santri dan santriwati asal Pamekasan.
Di sana, mereka terlebih dahulu disterilkan dengan penyemprotan disinfektan dan screening suhu tubuh oleh tim Satgas COVID-19 Kabupaten Pamekasan, guna memastikan kondisi mereka dalam keadaan sehat dan terhindar dari wabah virus corona. Berikut penuturan Kepala Dinas Perhubungan Ajib Abdullah kepada awak media. Untuk hari ini ada 4 bus dengan jumlah santri lebih dari 104 santri. Dari jumlah itu semuanya dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita bersama, khususnya pencegahan berkembangnya penyakit COVID-19 ini. Perlu juga disampaikan, selain disambut oleh keluarga, kemarin juga disambut oleh Bapak Bupati Pamekasan Haji Badrut Tamam bersama rombongan. Di sana, beliau juga memberikan arahan kepada para santri agar mereka berperilaku hidup bersih dan sehat. Mereka dihimbau selama 14 hari ke depan tidak keluar rumah terlebih dahulu. Arifin, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Jatim News Today hari ini. Dilaporkan oleh reporter Kholik Maulidi. Selanjutnya dari Realita FM Pamekasan bahwa Pemkab Pamekasan datangkan APD tambahan. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan telah mendatangkan sejumlah alat pelindung diri atau APD untuk rumah sakit, sehingga tidak perlu dikhawatirkan APD bagi tim medis COVID-19 dan dapat bekerja secara maksimal dalam menangani pasien. Bupati Pamekasan Badrut Tamam mengatakan, yang paling penting semoga APD yang tersedia tidak dipakai. Jika APD tidak terpakai berarti masyarakat sehat. Namun jika APD banyak terpakai, berarti tingkat persituasi dan kesadaran masyarakat tentang penyebaran COVID-19 sangat rendah. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menyampaikan, untuk mencegah semakin buruknya penyebaran virus, perlu dilakukan penguatan di hulu. Di sisi lain, karena jumlah rumah sakit dan puskesmas di Pamekasan yang terbatas, kemudian tingkat kesadaran masyarakat tentang COVID-19 ini sangat sedikit, bahkan enggan. Baru saja saya rapat, kemarin sudah datang, sekarang sudah datang, terus akan berdatangan APD untuk pelayanan kesehatan di kabupaten ini. Yang paling penting, mudah-mudahan APD ini nggak kepake. Kalau APD nggak kepake, berarti masyarakatnya sehat. Kalau APD banyak pakainya, berarti tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat tentang penyebaran virus ini rendah. Nah, makanya di hulunya ini yang kita kuatin. Kenapa di hulunya kita kuatin? Saya dan seluruh teman-teman dan kita semua sadar bahwa rumah sakit kita terbatas. Puskesmas kita juga terbatas. Dan mudah-mudahan tidak ada korban lagi, syukur tidak ada yang tersebar COVID-19. Tambah Bupati Badrut, dengan adanya himbauan serta aturan tegas dari Pemkab, mudah-mudahan tidak ada korban dan tidak tersebar luas lagi COVID-19 di Kabupaten Pamekasan. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Dan sahabat, demikian breaking news update COVID-19 untuk edisi hari ini di hari Kamis 2 April 2020 yang juga disiarkan di 5 radio Suara Sidoarjo, Persada FM Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Realita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, persembahan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Nantikan besok di jam yang sama 11:05 waktu Indonesia Barat. Saya Tika Amsar, selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.